Sidang perkara perdata nomor 110-PDTG-2025-PA Batang akan segera dimulai. Kepada para pihak segera memasuki ruang sidang. Tata tertib persidangan. 1. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. 2. Dilarang makan, minum, dan merokok di ruang sidang. 3. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 4. Dilarang melakukan dokumentasi selama persidangan kecuali seizin majelis hakim. 5. Majelis hakim berwenang mengeluarkan pengunjung apabila tidak mematuhi tata tertib persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 110-PDT-G-2025-PA Batang tentang perkara gugat waris antara Abdullah Salam bin Zidan melawan Ferry Thoriqul bin Zidan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat telah menerima relas panggilan secara sah dan patut? Yang mulia. Apakah tergugat telah menerima relas panggilan secara sah dan patut? Sudah, yang mulia. Bagaimana pihak penggugat? Siapa saja yang hadir di persidangan hari ini? Baik majelis, pada perkara sidang kali ini, saya kuasa hukum penggugat atas nama Fitratul Hidayah mewakili penggugat. Selanjutnya, kepada pihak tergugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Terima kasih majelis. Perkenalkan kami selaku advokat dari pihak tergugat. Saya sendiri Rizky Asyabani SH dari Konsultan Hukum dan Kantor Hukum Adil dan Makmur. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silakan tunjukkan surat identitas penggugat, surat kuasa, surat advokat, dan berita acara pengambilan sumpah. Silakan Hakim Anggota 1 untuk memeriksa. Yang mulia. Untuk pihak tergugat, silakan maju untuk bisa memeriksa. Sudah, yang mulia. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Cukup yang mulia. Yang masalah pakai. Baik, silakan tunjukkan surat identitas tergugat, surat kuasa, kartu tanda advokat, dan berita acara pengambilan sumpah saudara. Baik majelis. Silakan Hakim Anggota 2 untuk memeriksa. Baik, silakan untuk kuasa hukum penggugat bisa untuk memeriksa. Baik, silakan ke tempat masing-masing. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah mendapatkan salinan gugatan dari kuasa hukum penggugat? Siap, sudah yang mulia. Baik, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, para pihak akan kami beri waktu untuk pelaksanaan mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah bersedia? Bersedia, majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Bersedia majelis. Baik, untuk melaksanakan proses mediasi, di sini kuasa hukum penggugat akan menunjuk mediator dari dalam pengadilan atau luar pengadilan.
Baik, dari dalam majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami memilih dari dalam pengadilan majelis. Saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, dengan ini majelis hakim menunjuk dan menetapkan seorang mediator yaitu Bapak Dr. Fitra Salam MH. Dalam mediator kali ini antara penggugat dan tergugat, dan majelis hakim memberikan waktu 30 hari untuk melakukan mediasi ini. Apakah bisa dipahami pihak kuasa hukum penggugat? Baik, mengerti majelis. Apakah bisa dipahami pihak tergugat? Baik, untuk memberikan waktu kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda hingga 30 hari ke depan, serta dapat ditambah 30 hari apabila dibutuhkan dan memang ada upaya damai dari para pihak dan kepada para pihak untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditunda. Diharapkan para pihak dapat menghadiri sidang kembali tanpa ralas panggilan pada tanggal 3 Juni 2025. Dengan ini, sidang saya nyatakan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor 110-PDT-G-2025-PA Batang tentang perkara gugatan waris antara Abdullah Salam bin Zidan sebagai penggugat melawan Ferry Thorikul bin Zidan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan hasil laporan mediasi dari mediator bahwa mediasi antara penggugat dengan tergugat mengalami kegagalan. Apakah benar pihak penggugat? Terima kasih majelis. Benar bahwasanya mediasi belum memiliki titik terang, maka dari itu kami berharap untuk dilanjutkan majelis. Apakah benar kuasa hukum tergugat? Baik majelis, untuk mediasi memang sudah kami upayakan, namun kami tidak menemukan titik terang, jadi kami harap untuk bisa dilanjutkan persidangan ini. Baik, dikarenakan mediasi telah gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Sebelumnya kepada pihak tergugat, apakah surat gugatan penggugat perlu dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Perlu dibacakan majelis. Baik, silakan kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Baik, terima kasih majelis. Izin untuk berdiri. Pekalongan 3 Juni 2023 perihal gugatan harta waris kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Batang di Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Abdullah Salam bin Zidan, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Nama Ferry Thorikul Falah, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dalil atau alasan gugatan para tergugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa telah terjadi perkawinan antara Nela Sadiah binti Mukaram dengan Zidan bin Susanto yang dilakukan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Warungasem, Kabupaten Batang, tanggal 25 bulan 10 tahun 1986. Selama dalam perkawinan antara Nela Sadiah binti Mukaram dengan Zidan binti Susanto telah terjadi perceraian. 2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Nela Sadiah binti Mukaram dengan Zidan bin Susanto telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Bedadul dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Abdullah Salam, anak pertama laki-laki sebagai penggugat, kedua Ferry Thorikul, anak kedua laki-laki sebagai tergugat. Ketiga, bahwa Nela Sadiah binti Mukaram dengan Zidan bin Susanto telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 bulan 9 tahun 2023 sesuai dengan duplikat surat kematian nomor 474.23.9/3/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 23 bulan 10 tahun 2023. 4. Bahwa almarhum Zidan binti Susanto dan almarhum Nela Sadiah ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Abdullah Salam, anak pertama sebagai penggugat, Ferry Thorikul Falah, anak kedua sebagai tergugat. Bahwa almarhum tergugat, orang tua dan tergugat ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa
tanah bangunan yang terletak di Duku Menguneng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang dengan luas kurang lebih 500 meter kubik dengan batas-batas sebelah utara saluran irigasi Desa Menguneng, sebelah timur perumahan Bia Bahagia, sebelah selatan Jalan Poros Desa Menguneng, sebelah barat tanah sawah milik Bu Atik sebagai tanda bukti hak sertifikat milik nomor 01258 surat ukuran sementara nomor 8222/1982 atas nama Ziden bin Susanto yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Yang keenam, bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhum Ziden bin Susanto dan almarhum Nela Sadia sebagaimana disebutkan di atas posita nomor 6 justru dikuasai oleh Ferry Torikul sebagai tergugat. Bahwa penggugat bersama dengan tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan orang tua tersebut dengan cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 12 bulan 5 tahun 2014 dilakukan pertemuan antara penggugat dan tergugat yang difasilitasi oleh Bapak Lurah Dwi Syarifuddin, Kecamatan Warungasem sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 12 bulan 5 tahun 2024. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. 9. Bahwa penggugat merasa khawatir kemungkinan tergugat akan menghilang atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut dengan dijual, digadaikan, atau dijadikan jaminan utang. Sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Batang belum selesai pemeriksaannya. Maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminan terhadap harta peninggalan tersebut. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah penggugat uraikan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dan Majelis Hakim agar segera memeriksa mengadili perkara ini. Selanjutnya berkenan memeriksa putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menetapkan ahli waris almarhum Ziden bin Susanto dan almarhum Nela Sadiah adalah Abdullah Salam, anak pertama penggugat. Yang kedua, Ferry Torikul Farah, anak kedua tergugat. Menetapkan harta peninggalan almarhum Ziden bin Susanto almarhum Nela Sadiah terdapat dalam posita 6 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Duku Menguneng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, luas kurang lebih 500 meter kubik dengan batas sebelah utara saluran irigasi Menguneng, sebelah timur perumahan Bia Bahagia, sebelah selatan Jalan Poros Desa Menguneng, sebelah barat tanah sawah milik Bu Atik. Sebagai tanda bukti sertifikat nomor 1258 surat ukuran sementara nomor 8222/1988 atas nama Ziden bin Susanto. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris almarhum Ziden bin Susanto dan almarhum Nela Sadiah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Menghukum tergugat memenuhi harta waris penggugat yang selanjutnya dibagi waris antara para penggugat dan tergugat sesuai dengan bagian atau kadar masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta warisan atas posita nomor 6. Menghukum tergugat dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum penggugat, hormat kami kuasa hukum penggugat yang bertandatangan Fitatun Hidayah SHMH. Baik pihak tergugat, apakah akan menanggapi gugatan dari penggugat? Terima kasih Majelis. Kami akan menanggapi gugatan dari pihak penggugat. Apakah sudah siap? Kami belum siap dengan tanggapan kami, Majelis. Kapan saudara siap? Terima kasih Majelis. Kami membutuhkan waktu 3 hari, Majelis. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Tidak, yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan jawaban dari gugatan penggugat, maka Majelis Hakim memberikan waktu 3 hari ke depan. Baik, untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan jawaban dari gugatan penggugat, maka Majelis Hakim memberikan waktu 3 hari ke depan. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 2025 dengan agenda pembacaan jawaban tergugat atas surat gugatan dari penggugat. Untuk itu, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Baik, dengan demikian sidang akan dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 2025 dengan agenda pembacaan jawaban tergugat atas surat gugatan dari penggugat.
Diharapkan para pihak dapat menghadiri sidang kembali tanpa reras panggilan. Dengan ini sidang dinyatakan tutup. Sidang perkara perdata dengan nomor 110 PDT-G-2025 PA tentang perkara gugat waris antara Abdullah Salam bin Zidan sebagai penggugat melawan Ferry Thorikul bin Zidan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban dari kuasa hukum tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap? Kami sudah siap, Majelis. Akan dibacakan keseluruhan atau pokok-pokoknya saja? Seluruhnya, Majelis. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan bacakan jawaban pokok-pokoknya saja. Baik, Majelis. Saya izin berdiri. Kalangan 6 Juni 2025. Perihal jawaban atas gugatan penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Rizky Asyabani SH, yang merupakan advokat atau konsultan hukum berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili hukum pada Kantor Hukum Adil dan Makmur yang beralamat di Jalan Bahagia nomor 100 Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal pada 27 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Panitiaan Pengadilan Agama Batang, yang ini menerima kuasa penuh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama serta sah mewakili dan atau mendampingi klien kami yang bernama Ferry Thorikul bin Zidan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA sederajat, alamat Dukuh Menguneng, RT 4 RW 6, Kecamatan Warangasem, Kabupaten Batang. Dalam hal ini bertindak sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat yang pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat mengakui selama dalam pernikahan antara Nela Sadiah binti Mukaram dengan Zidan bin Susanto telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yakni Abdullah Salam sebagai anak pertama dan juga Ferry Thorikul sebagai anak kedua. 2. Bahwa tergugat mengakui Nela Sadiah binti Mukaram dengan Zidan bin Susanto telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 bulan September 2023 sesuai dengan duplikat surat kematian nomor 474/23/3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 23 bulan Oktober 2023. 3. Bahwa tergugat mengakui tanah bangunan yang terletak di Dukuh Menguneng, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang dengan luas tanah kurang lebih 500 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara saluran irigasi Desa Menguneng, sebelah timur perumahan Gria Bahagia, sebelah selatan Jalan Poros Desa Menguneng, dan sebelah barat tanah sawah milik Watik. Sebagai tanda bukti hak sertifikat nomor 1258 surat ukur sementara nomor 8222/1988 atas nama Zidan bin Susanto merupakan harta yang ditinggalkan orang tua penggugat dan tergugat. Akan tetapi perlu disampaikan bahwa sebagian tanah tersebut telah diberikan secara hibah semasa hidup oleh almarhum Zidan bin Susanto kepada tergugat sebagai bentuk penghargaan atas jasa tergugat yang merawat orang tua dan hingga akhir hayat. Hal ini sesuai dengan prinsip hibah dalam kompilasi hukum Islam pasal 210. 4. Bahwa memang telah dilakukan pertemuan pada tanggal 12 Mei 2024, namun dalam pertemuan tersebut penggugat bersikukuh
dengan pembagian harta secara kaku tanpa memperhatikan fakta hibah semasa hidup dan kontribusi perawatan oleh tergugat. 5. Bahwa tergugat menguasai objek warisan bukan dengan itikat buruk, tetapi untuk menjaga agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Tidak ada upaya dari tergugat untuk menjual atau mengalihkan objek tersebut tanpa kesepakatan. 6. Permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atau konservatori beslak adalah prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak ada perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat yang mengindikasikan akan menghilangkan atau memindah tangankan harta tersebut. Sebagaimana diatur dalam HIR pasal 227 dan jurisprudensi Mahkamah Agung, sita jaminan dapat dilakukan bila terdapat kekhawatiran real terdapat penghilangan objek sengketa yang dalam perkara ini tidak terbukti. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah penggugat uraikan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dan Majelis Hakim agar serta memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum tergugat Rizky Asyabani SH. Terima kasih. Baik, penggugat, apakah ingin mengajukan tanggapan? Tidak, Yang Mulia. Baik, dikarenakan proses jawab jinawab telah selesai, maka acara persidangan selanjutnya adalah pembuktian dari penggugat. Bagaimana penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang saudara perlukan untuk mempersiapkannya? 7 hari, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah keberatan? Tidak keberatan. Baik, majelis hakim memberikan waktu kepada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan bukti. Maka majelis hakim memberikan waktu 7 hari ke depan. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 13 Juni 2025 dengan agenda pembuktian oleh penggugat. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Diharapkan para pihak dapat menghadiri sidang kembali tanpa relas panggilan. Sidang saya nyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 110 garing PDT.G garing 2025 PA Batang tentang perkara gugat waris antara Abdullah Salam bin Sidan melawan Ferry Thorikul bin Sidan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk saksi pertama bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiknur Baihaqi, umur saya 41 tahun, agama saya Islam. Atik, apakah ada hubungan keluarga dengan para pihak, baik penggugat ataupun tergugat? Tidak ada majelis. Baik, untuk saksi yang kedua bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adina Luna, umur 41, alamat Malang, agama Islam. Apakah ada hubungan dengan penggugat atau tergugat? Tidak ada. Hubungan keluarga? Tidak ada, majelis. Baik, apakah dua saksi ini bersiap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk petugas pengadilan silakan untuk memasuki ruang sidang dan melakukan sumpah. Dan para pihak diharapkan untuk berdiri. Mohon untuk menirukan lafal yang saya ucapkan ya. Baik, majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar
akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, untuk para saksi dan petugas pengadilan, silakan kembali ke tempat. Baik, untuk pihak penggugat, apakah saksi akan diperiksa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri saja majelis. Apakah keberatan pihak tergugat? Tidak keberatan majelis. Baik, maka saksi akan diperiksa sendiri-sendiri dan bagi saksi kedua bisa meninggalkan ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengenal dengan penggugat dan tergugat? Mengenal yang mulia. Apakah ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan keduanya? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan di persidangan hari ini? Mengerti yang mulia, saya dihadirkan sebagai saksi perkara waris antara Abdullah Salam dan Ferry Thoriqul. Baik, silahkan kepada hakim anggota 1 apabila ada pertanyaan. Terima kasih kepada Ketua Majelis. Pada saudari saksi Atik Nurbay Haki, apakah benar saudara merupakan tetangga dari keluarga almarhum Pak Zidan? Benar yang mulia. Apakah Anda tahu kalau penggugat dan tergugat itu saudara kandung dan merupakan anak dari Pak Zidan dan Bu Naila? Saya tahu keduanya anak dari Pak Zidan dan Ibu Nela yang mulia. Cukup, Ketua Majelis. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Ketua Majelis kepada saudara saksi. Apakah Anda tahu bahwa ketika Pak Zidan dan Bu Nela meninggal, rumahnya itu ditempati Pak Ferry? Saya tahu yang mulia. Cukup yang mulia. Silahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi tahu bahwa rumah almarhum Zidan akan dijual? Setahu saya rumah itu tidak mau dijual dan rumah itu dijaga dengan baik oleh Pak Ferry dan sekeluarga. Baik, sudah majelis cukup. Silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih majelis. Apakah saksi tahu kalau selama ini Pak Salam itu jarang berkunjung ke rumah orang tuanya, baik waktu masih hidup maupun sudah meninggal? Setahu saya Pak Salam ini memang jarang berkunjung ke rumah. Mungkin dalam 1 tahun bisa dihitung beberapa kali saja. Cukup majelis. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk dihadirkan kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi untuk mengambil identitasnya dan dapat meninggalkan ruangan sidang. Baik, untuk saksi kedua untuk hadir di persidangan. Bagaimana keadaan saksi hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah siap untuk memberi keterangan pada hari ini? Siap. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih pada Ketua Majelis. Baik, untuk saudari saksi atas nama Nilna Muna, apakah benar saudara merupakan rekan kerja dari Bapak Abdul Salam? Benar, saya merupakan rekan kerja Pak Salam di Malang, majelis. Cukup, Ketua Majelis. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Untuk saudara saksi ketiga, apa benar Pak Salam ini jarang pulang ke rumah orang tuanya? Setahu saya jarang, Bu, karena Pak Salam juga sibuk bekerja.
Cukup Ketua Majelis. Silakan pihak penggugat untuk memberikan pertanyaan. Baik, kepada saudara saksi, apakah Pak Salam pernah menceritakan soal keluarga atau rumah orang tua kepada Anda? Pernah, beliau kadang bercerita bahwa dia adalah anak dari Pak Zidan dan Ibu Nela dan merasa memiliki hak atas rumah itu. Baik, cukup Yang Mulia. Pada pihak tergugat, silakan ada pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi 2, apakah Anda tahu bahwa Pak Salam itu pernah terlihat keberatan atau terbebani secara emosional dengan situasi keluarganya? Ya, saya pernah lihat beliau tampak terbebani. Beliau bilang ingin keluarganya adil dalam pembagian waris. Cukup, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali ke persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk mengambil identitasnya dan dapat meninggalkan ruangan ini. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan? Baik, dikarenakan pembuktian dari kuasa hukum penggugat telah cukup, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari kuasa hukum tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Kami sudah siap. Baik, silakan hadirkan alat bukti surat ke majelis hakim. Kepada hakim anggota 2 untuk memeriksa. Izin memeriksa, Yang Mulia. Silakan. Kepada kuasa hukum tergugat, ada berapa saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini? Kami akan menghadirkan 2 saksi atas nama Susilo Sarah dan juga bisa ikuti. Baik, silakan hadirkan saksi di muka persidangan. Baik, Yang Mulia. Saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Mohon untuk para saksi menunjukkan identitas dan maju ke depan. Baik, silakan duduk kembali. Baik, untuk saksi pertama mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dwi Sari Sajrifuddin sebagai Bapak Lurah di daerah Menguneng. Apakah Bapak Dwi Sarifudin ini mempunyai hubungan dengan pihak penggugat atau tergugat? Tidak sama sekali. Baik, untuk saksi kedua bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Azizul Hatimah Zahra, umur 46 tahun, alamat Batang. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan dengan pihak penggugat atau tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, untuk kedua saksi bisa berdiri untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Untuk petugas sumpah pengadilan, silakan memasuki ruang. Mohon untuk mengikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain yang sebenarnya. Baik, untuk petugas pengadilan dan saksi bisa kembali ke tempat.
Untuk kuasa hukum tergugat, saksi akan diperiksa satu-satu atau secara bersamaan. Baik, untuk pihak penggugat, apakah keberatan? Baik, karena pihak tergugat menginginkan pemeriksaan saksi satu-satu, maka saksi kedua bisa meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Saudara saksi, apakah saudara mengenal dengan penggugatan tergugat? Mengenal, Yang Mulia. Apakah ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan keduanya? Tidak sama sekali. Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini? Baik, saya mengerti Yang Mulia. Saya ditunjuk sebagai saksi dalam perkara waris. Silakan Hakim anggota 1 apabila ada pertanyaan. Baik, saudara saksi, apakah dalam forum musyawarah tanggal 12 Mei 2024, apakah ada pihak lain yang mendengar langsung ucapan tergugat mengenai waris itu selain saudara? Ada Yang Mulia. Waktu itu selain saya, ada juga Pak RW dan beberapa perangkat desa yang hadir. Kami semua mendengar langsung saat tergugat menyampaikan bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh almarhum ayahnya sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanannya selama ini. Baik, apakah pada saat itu ketika sang pemberi waris tersebut mengucapkan ataupun memberikan itu dengan pernyataan tertulis ataupun lisan? Tidak ada surat tertulis Yang Mulia, tetapi tergugat menyampaikan bahwa hibah itu disampaikan secara lisan oleh almarhum semasa hidupnya. Baik, cukup Ketua Majelis. Silakan Hakim anggota 2 apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Izin bertanya untuk saksi kedua. Sebagai kepala desa, apakah saudara pernah diminta menjadi saksi dalam proses penyerahan hibah dari almarhum ke tergugat semasa hidup? Memang tidak ada prosesi resmi hibah Yang Mulia, tetapi almarhum pernah secara langsung menyampaikan kepada saya bahwa rumah itu biarlah tetap menjadi ditempati oleh Ferry. Baik, setelah almarhum wafat, apakah pernah ada permohonan dari tergugat kepada kelurahan untuk mencatat peralihan hak tanah tersebut? Sampai sekarang belum ada permohonan pencatatan Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, silakan pada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk saksi Bapak Lurah, saya ada pertanyaan. Dalam pertemuan mediasi, apakah penggugat sempat menyampaikan alasan penolakan terhadap tawaran uang 200 juta rupiah itu? Benar, saat itu penggugat menolak secara tegas tawaran uang pengganti. Ia bersikukuh agar rumah dibagi menjadi 2. Seingat saudara, apakah almarhum orang tua tergugat pernah mengucapkan secara langsung di hadapan saksi lain bahwa tanah tersebut diberikan kepada Bapak Ferry sebagai penghargaan? Iya, saya pernah dengar langsung dari almarhum beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Silakan kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim. Pertanyaannya, apakah setelah wafatnya almarhum pernah ada upaya dari tergugat untuk mengajak penggugat duduk bersama membahas pembagian waris secara formal melalui surat atau undangan resmi? Tidak ada undangan resmi, tapi justru pertemuan tanggal 12 Mei tersebut itu adalah inisiatif dari tergugat untuk menyelesaikan masalah secara damai. Baik, terus apakah benar rumah yang menjadi objek warisan saat ini sudah direnovasi dan diubah fungsinya oleh tergugat tanpa persetujuan penggugat? Betul, ada renovasi, tetapi itu hanya untuk perbaikan atap dan kamar mandi karena rumahnya sudah sangat rusak. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi,
kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk mengambil identitasnya dan dapat meninggalkan ruangan persidangan ini. Silakan saksi kedua untuk hadir di persidangan. Saudara saksi, apakah saudara mengenal dengan penggugatan tergugat? Mengenal Yang Mulia. Apakah ada hubungan pekerjaan atau keluarga antara keduanya? Tidak ada Yang Mulia. Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini? Mengerti Yang Mulia bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara waris antara Pak Salam dengan Pak Ferry. Baik. Silakan Hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih pada Ketua Majelis. Untuk saudari saksi, apakah saudari mengetahui sejak kapan rumah itu ditempati oleh Bapak Ferry? Setahu saya, sejak orang tuanya meninggal dan Pak Ferry langsung menempati rumah itu bersama keluarganya Yang Mulia. Baik, apakah saudari tahu apakah rumah itu pernah dijadikan tempat usaha atau disewakan? Setahu saya pernah dijadikan kos-kosan dan ada beberapa orang yang menempati rumah itu, tapi untuk selebihnya saya kurang mengetahui detailnya Yang Mulia. Baik, cukup Ketua Majelis. Silakan Hakim anggota 2 apabila ada pertanyaan. Cukup Yang Mulia. Silakan kuasa hukum tergugat apabila ada pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah benar selama ini Pak Ferry yang menjaga dan merawat rumah peninggalan orang tuanya? Benar Yang Mulia bahwa Pak Ferry dan keluarganya itu tinggal di rumah tersebut dan merawat rumah tersebut. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan kuasa hukum penggugat apakah ada pertanyaan? Kepada saudari saksi, apakah saudara mengetahui bahwa pernah ada pembagian waris secara tertulis antara Pak Ferry dan Pak Salam? Tidak Yang Mulia, saya tidak pernah mendengar ataupun melihat pembagian secara tertulis tersebut. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk mengambil identitasnya dan dapat meninggalkan persidangan. Apakah dari penggugat ada yang ingin disampaikan? Apakah dari tergugat ada yang ingin disampaikan? Cukup, Majelis. Karena sidang pembuktian telah selesai, maka sidang saya buka untuk umum. Baik, karena sudah tidak ada hal-hal yang disampaikan lagi oleh para pihak, maka selanjutnya sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan untuk memberikan waktu majelis hakim dalam bermusyawarah dan mengeluarkan putusan atas perkara gugat waris antara saudara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 4 Juli 2025 dengan agenda putusan oleh majelis hakim. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Diharapkan para pihak dapat menghadiri sidang kembali tanpa ralas panggilan kembali. Sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor 110-PDT-G-2025-PA Batang tentang perkara waris antara Abdullah Salam bin Sidan sebagai penggugat melawan Ferry Thorikul bin Sidan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Sesuai dengan agenda penundaan sidang yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah putusan oleh majelis hakim. Untuk itu, dimohon kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk mendengarkan dan mencermati putusan dengan seksama. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Batang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama. Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara Abdullah Salam bin Zidan, tempat tanggal lahir Batang 7 Mei 1990, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan sudah menikah, pekerjaan wira swasta. Sebagai penggugat, dikuasakan kepada Fitrotun Hidayah SH.MH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Jalan Ahmad Yani nomor 33, Kelurahan Kalisala, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Melawan Ferry Torikul Falah, tempat tanggal lahir Batang 15 Agustus 1987, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan sudah menikah, pekerjaan wira swasta, alamat Duku Menguneng, RT 4 RW 6, Kecamatan Warungasim, Kabupaten Batang. Sebagai tergugat, dikuasakan kepada Rizik Asyakbani SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Adil dan Makmur. Duduk perkara bahwa penggugat mengajukan gugatan waris terhadap tergugat yang merupakan saudaranya atas harta peninggalan orang tua mereka, almarhum Zidan dan almarhumah Nela. Objek harta waris yang disengketakan berupa sebuah rumah yang saat ini dikuasai oleh tergugat. Pemeriksaan perkara. 1. Majelis hakim telah memberikan kesempatan mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016. Namun proses mediasi dinyatakan gagal. 2. Pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan, jawaban pembuktian, saksi-saksi hingga kesimpulan. Alat bukti yang diajukan penggugat. 1. Alat bukti surat. 2. Dua orang saksi, Atik Nurbayhaqi dan Nilna Muna. Tergugat. 1. Alat bukti surat. 2. Dua orang saksi, Azizul Hakim Az-Zahra dan Dwi Syarifuddin. Pertimbangan hukum majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik dari pihak penggugat maupun tergugat telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah anak kandung almarhum Zidan dan almarhumah Nela. Harta waris yang ditinggalkan berupa sebuah rumah. Selama ini rumah dihuni oleh tergugat bersama keluarganya setelah orang tua mereka meninggal dunia. Penggugat selama ini jarang berkunjung dan tidak ikut mengurus rumah warisan. Tidak terdapat harta waris lain selain rumah tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, harta peninggalan orang tua menjadi bagian waris para ahli waris. Walaupun selama ini rumah ditempati oleh tergugat, tidak menghapus hak penggugat sebagai ahli waris. Karena para pihak tidak mencapai kesepakatan damai, maka pembagian waris tetap harus dilaksanakan, bahwa penggugat berhak atas bagian warisannya sesuai hukum waris Islam. Karena ahli waris terdiri dari dua orang anak kandung, laki-laki dan laki-laki, maka bagian masing-masing adalah sama besar, yaitu setengah bagian untuk masing-masing pihak. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Zidan dan almarhumah Nela. 3. Menyatakan harta waris berupa 1 unit rumah yang terletak di alamat lengkap rumah warisan merupakan harta waris peninggalan orang tua penggugat dan tergugat.
menetapkan bahwa masing-masing pihak berhak atas bagian waris sebesar setengah bagian. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris tersebut secara musyawarah. 6. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam pembagian, maka dapat diajukan permohonan pelaksanaan pembagian kepada Pengadilan Agama Batang. 7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian hak penggugat atas rumah tersebut sesuai dengan pembagian waris. Menghukum biaya perkara sejumlah 600.000 sesuai ketentuan dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung rentang. Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2025 oleh Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim Hikmatun Nurul Hijriah SH. Hakim anggota 1 Muhammad Nizar SH.MH. Hakim anggota 2 Ella Amelia SH.MH. Majelis Hakim memberikan waktu 14 hari kepada para pihak untuk menerima putusan pada saat ini. Bagaimana penggugat? Kami menerima putusan pada saat ini juga, Majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami akan clear dahulu majelis. Apabila ada penting, segera kami ajukan sebelum Baik, apabila dalam 14 hari tidak ada jawaban, maka kami anggap pihak tergugat menerima putusan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Apakah mengerti? Yes, bisa dimengerti majelis. Baik, dengan demikian sidang perkara perdata nomor 110/PDT.G/2025/PA Batang dinyatakan selesai dan ditutup.